Saudaraku dan sahabatku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita patut bersyukur karena Tuhan masih menghantar kita hingga tiba di akhir pekan pada hari ini, walaupun pada hari ini dilaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, namun Tuhan masih menghantar kita hingga di awal bulan Juli ini. Oleh sebab itu, mari kita bersekutu melalui firman Tuhan dalam renungan kita yang menyapa kita hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021. Hari ini dilaksanakan PPKM darurat, yaitu yang tertulis dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-22, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, fungsi sebuah bangunan digunakan untuk sebagai tempat, baik tempat kediaman manusia maupun tempat untuk alat-alat atau benda atau barang-barang lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan sebuah bangunan sangat dibutuhkan dalam hidup manusia. Membangun sebuah bangunan saja pun sudah sangat begitu pentingnya bagi manusia, apalagi membangun karakter manusia yang berkualitas atau yang bermutu. Paulus menggambarkan bahwa tubuh jasmani orang-orang percaya adalah bangunan tempat kediaman Allah. Sebagai orang percaya, kita dibangun di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan diri kita ini dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus dengan rapih tersusun menjadi bait Allah, sehingga Allah dapat bersemayam di dalam hidup kita. Saudaraku, bukankah merupakan suatu berita sukacita jika diri kita orang berdosa ini yang telah ditebus oleh Kristus Yesus Tuhan kita mau dijadikan oleh Tuhan Allah menjadi tempat kediamannya.
Oleh sebab itu, berikanlah dirimu dibentuk dan dibangun oleh Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan terimalah Tuhan Allah tinggal dan berdiam dalam hidupmu. Kosongkanlah dirimu, kosongkan pikiranmu, kosongkan hatimu, berilah dirimu dimasuki oleh Roh Kudus. Dengan berdiamnya Tuhan Allah melalui Roh Kudus, maka diri kita dibentuk menjadi orang-orang yang berkarakter yang baik, orang-orang yang berkarakter dan berkualitas atau yang bermutu. Selamat menjadi tempat kediaman Allah dan selamat berakhir pekan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini. Hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, ketika pemerintah kami melaksanakan PPKM untuk memutus mata rantai COVID-19. Walaupun keadaan kami darurat dengan pemberlakuan PPKM ini, namun kami tahu Tuhan tetap memberikan jaminan di dalam kehidupan kami bahwa Tuhan menguatkan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang membangun kami menjadi bangunan Allah dan tempat kediaman. Dengan berdiamnya Tuhan Allah di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, kami akan menjadi manusia yang berkarakter dan menjadi manusia yang berkualitas dan bermutu. Sehingga dengan demikian kami boleh mematuhi segala protokol kesehatan untuk memutus mata rantai COVID. Berkati kami Tuhan. Jika ada saudara kami yang terpapar virus COVID-19, sembuhkan mereka Tuhan, pulihkan mereka. Juga saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang telah berbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka sendiri, juga yang berobat jalan. Bagi yang terus masih melaksanakan segala bentuk terapi, biarlah Tuhan menyembuhkan, memulihkan, sehingga mereka boleh benar-benar kembali pulih dan sembuh, sehingga kami bersama dengan mereka memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, sertai kami di dalam perjalanan hidup kami hari ini. Dan biarlah Tuhan mempersiapkan diri kami hari ini untuk melaksanakan ibadah kami. Ibadah live streaming di rumah kami masing-masing. Oleh karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Sehingga kami harus beribadah di rumah melalui live streaming. Berkati Tuhan kami semua. Dan biarlah Tuhan menjadi pelindung kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi segala bentuk ancaman-ancaman di dalam kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami semuanya. Amin. Shalom.